Halo, selamat pagi. Oh, kita ketemu lagi. Ini hari Selasa ya, tanggal 11 April 2023. Dan ketika saya record ini, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Oke, saya ingin melanjutkan pembahasan tentang analisa kita kemarin di pasar BTC USD. Nah, kemarin itu kalau teman-teman lihat, saya posting satu video yang menganalisis BTC. Ini dia ya. Ini dia postingannya. Teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini saya menganalisis pasar BTC USD dan silahkan tonton ya biar lebih lengkapnya. Kita kemarin menganalisis pasar dan coba juga melakukan simulasi di mana kita bisa masuk kemarin ya. Oke, saya sekarang masuk ke charting tools. Jadi kemarin itu kita menganalisis bahwa di BTC di time frame daily itu kalau kita lihat dari Ichimoku itu semuanya menunjukkan harga sedang berada pada tendensi bullish kemarin ya. Kemarin waktu kita analisis, harga masih ada di dalam diamond pattern ini atau pola intan ini. Tetapi semua indikator Ichimoku itu menunjukkan bahwa harga sedang berada di dalam kecenderungan untuk naik. Karena itu kemarin kita mencoba mencari peluang di pasar dalam kondisi semacam ini. Idealnya memang kita masuk ketika garis trendline ini ditembus dan sekarang sudah benar-benar ditembus. Kemarin saya mengatakan bahwa kalau dia tembus ke atas, maka ada potensi dia akan terus ke atas sampai ke garis merah ini, sekitar 31.000 sekian. Kalau tembus ke bawah, maka dia potensi turun, tapi sampai ke Junsen, garis warna merah ini. Ternyata tidak tembus ke bawah, tembus ke atas. Saya juga mengatakan bahwa kita mencari peluang untuk masuk pasar hanya jika dia tembus ke atas. Kalau dia tembus ke bawah, walaupun ada potensi jatuh, tapi kita tidak akan masuk karena potensi jatuhnya itu lebih dekat. Dan sebenarnya kalau ia jatuh ke bawah, maka ini ada pertentangan sebenarnya karena tendensi besarnya naik. Kalau dia jatuh ke bawah itu artinya dia sedang melakukan koreksi. Jadi ada pertentangan di sana antara tendensi besar dengan tendensi sementara dari pasar itu. Karena itu sebetulnya walaupun kita bisa mengatakan kalau ia tembus ke bawah dia akan jatuh, itu juga tidak benar-benar valid sebetulnya. Yang bisa kita katakan sebenarnya adalah kita tidak tahu mau kemana pasar jika ia tembus ke bawah karena tendensi besarnya ke atas, sementara dia ke bawah. Itu artinya ada pertentangan di situ. Tapi kalau dia tembus ke atas, itu artinya mengkonfirmasi tendensi besar atau tendensi umum dari pasar ETC itu sendiri. Sehingga kita lebih punya keyakinan untuk mengikuti tren ini. Oke, dan kemarin kita analisis ini di time frame besar, lalu kita mencoba mencari peluang untuk masuk di time frame lebih kecil. Ya, saya jadikan dulu ini. Oke, time frame lebih kecil. Kemarin kita masuk ke time frame M15 ya untuk mencari peluang. Di M15, nah ini kemarin chart yang kita lihat ya. Di M15 kita menemukan ada peluang di sini ketika pola harga itu ketika harga membentuk satu pola yang disebut sebagai flag atau mungkin kalau kita ambil sini itu membentuk falling wedge. Falling wedge ini memberi petunjuk kepada kita bahwa kalau ia ditembus ke atas, maka ia akan potensi terus naik. Ya, kita kemarin membuat rancangan masuk ke harga
kita garis di sini. Kalau ia tembus ini maka kita akan masuk. Ini peluang untuk masuk dan harga berpotensi naik sampai ke sini sebenarnya. Dan ini jauh melampaui dari target harga kita kemarin. Kita pasang stop loss di bawah sini. Dan ternyata masuk ya. Jadi kemarin itu kalau Anda mau lihat, kita ketika menganalisis ini, saya kira harga di sekitar sini. Kalau tidak salah ya. Jadi harga masih bentuknya kayak gini. Tapi kita memasang, oke. Kalau kayak gini bentuknya karena dia ada falling wedge dan tadi di time frame besar itu tendensinya ke atas, maka kita mencari peluang di sini untuk masuk dengan catatan harga harus tembus ini, tembus ke atas inilah kira-kira ya. Kita pasang stop loss di bawah dan target ke sini. Kenapa targetnya sampai sini? Karena kalau kita lihat di time frame H1 di sebelah kirinya ini ada resisten. Jadi kita kemarin membayangkan bahwa kalau ia naik maka ia akan mendekati resisten ini dan ada potensi untuk dia berbalik kalau sudah sampai di resisten itu, karena itu targetnya di sini. Kemarin kita pasang 1:144. Jadi kalau kita kalah 1, kalau menang 1,44. Lalu kemudian kita bisa melihat di sini ternyata harga menyentuh posisi kita. Lalu kemudian dia sempat turun tapi kemudian naik dan kemudian terbang tinggi sekali, saudara-saudara. Dia naik sangat tinggi ya sampai ke harga sekarang ya. Kalau kita ukur, misalnya kalau kita lanjutkan ini, maka kemungkinan ini bisa bahkan sampai 1:6,7 atau 1:7 lah bahkan kalau kita ngikutin. Jadi terbang tinggi sekali, walaupun ya di awal kita memasang target segini ya, dan ini sudah tembus. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita akan masuk ke pasar, kita perlu melakukan planning ya, trading plan, dan membuat planning berdasarkan analisa kita. Dan kalau kita konsisten dengan apa yang kita analisa, ya itu bisa mendatangkan keuntungan kepada kita semua. Jadi intinya cara saya di dalam trading itu adalah saya melihat tendensi umum di time frame besar. Dalam hal ini daily, saya melihat di sini kecenderungannya naik. Karena itu kemudian karena kecenderungannya naik, saya mencari peluang di time frame lebih kecil, dan di time frame lebih kecil ini saya memanfaatkan pola-pola yang muncul kayak rising wedge, falling wedge, tenan, double bottom dan seterusnya. Karena tadi saya melihat tendensinya ke atas, maka saya mencari pola-pola yang kira-kira akan mendukung ke atas itu. Kalau saya menemukan pola yang mendukung penurunan harga, saya tidak akan masuk. Kenapa? Karena di time frame besar itu tendensinya naik. Jadi saya akan mengikuti tren besar saja. Saya kira demikian teman-teman. Jadi kalau Anda yang mengikuti trading plan kemarin dan melakukan eksekusi market berdasarkan trend plan itu, maka mestinya sekarang Anda sudah cuan ya, berkali-kali lipat, bisa sampai 7 kali dari target stop loss yang dipasang. Ingat bahwa semua, walaupun kita menganalisa pasar dengan sangat sempurna, dengan sangat baik, semua sudah cocok, itu terkonfirmasi dan seterusnya, tetapi kita harus menyadari bahwa itu adalah analisa kita. Pasar kadang-kadang tidak bisa dianalisa. Pasar seringkali tidak mengikuti apa yang kita analisa gitu. Mereka punya logikanya sendiri. Karena itu kita harus selalu menjaga-jaga, jangan-jangan analisa kita yang sudah kita anggap sempurna itu jangan-jangan dia masih punya kekurangan. Karena itu kita pasang stop loss. Kalau analisa kita ini gagal, maka kita akan, kerugian kita itu kita sudah batasi. Dan selalu di dalam pikiran kita, karena kita manusia, kita sangat mungkin untuk rugi. Tidak ada satu trading plan yang 100% itu akan berhasil ya. Saya kira demikian, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel ini, share juga konten-konten di sini, dan kita akan usahakan tiap hari membahas pasar ya. Intinya oke, saya lupa.
Intinya adalah bagaimana kita menghadapi pola di time frame besar ini yang sudah ditembus. Jadi apa namanya ini pola intan ini sudah ditembus ke atas. Apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau sudah ditembus ke atas, maka ini lebih meyakinkan lagi bahwa harga benar-benar akan ke atas. Jadi kemarin bahkan sebelum ditembus kita sudah punya keyakinan bahwa tren besarnya itu ke atas. Nah, sekarang ada pola intan ini ditembus ke atas. Ini mengkonfirmasi sekali lagi bahwa tren ini benar-benar ke atas. Karena itu kalau Anda mau masuk pasar, bisa masuk lagi ke time frame lebih kecil untuk mencari peluang lagi di sana. Misalnya sekarang harga begini, dia lagi retrace, ya kan? Ya kita cari pola di sini, kita cari peluang di sini. Katakanlah misalnya harga melakukan pergerakan semacam ini 3 kali gitu ya misalnya ya sampai sini. Nah kalau sudah begitu kita misalnya tarik saja semacam garis gitu ya, semacam garis di sini. Nah kita kemudian menunggu harga ditembus garis ini dengan candle tutup di atasnya. Nah itu konfirmasi kepada kita untuk masuk. Lalu kita bisa masuk ke pasar kalau sudah demikian. Jadi kita masuk misalnya taruhlah stop loss di sini, kemudian kita pasang SL di atas. Saya tidak tahu nanti apa namanya TP di atas, saya tidak tahu. Dicari sendiri teman-teman. Cari misalnya garis support terdekat, garis resisten terdekat sebagai target TP. Gitu ya. Nah ya tadi bahwa di time frame besar kita menemukan kita cukup yakin bahwa harga akan naik. Nah sekarang kita masuk time frame kecil untuk mencari momentum, dan momentum itu kita dapat melalui pola-pola ini. Kita misalnya kalau ini ditembus ya naik, kira-kira begitu. Ini masih sangat mudah, ini pergerakannya kita belum tahu akan kemana, kita tunggu saja di sini dia akan melakukan apa gitu. Kalau ada konfirmasi naik kita bisa masuk. Kira-kira begitulah secara sederhana yang bisa kita lihat. Oke, saya kira demikian pertemuan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi besok di waktu yang mungkin relatif sama. Terima kasih. Selamat berdagang. Selamat untuk yang cuan karena analisa kemarin. Oh ya, satu lagi. Karena kita analisa di time frame daily ini juga bisa menjadi pertanda bagi kita kalau Anda mau masuk di pasar spot. Ini juga saya kira udah terkonfirmasi ini bisa kita pakai. Masuk di spot, saya hari ini misalnya masuk ya di spot nabung gitu ya. Karena ada pola intan yang ditembus ke atas, saya masuk dengan target mungkin sampai ke sini ya. Ke garis warna merah ini atau bahkan di atasnya saya akan cari peluang. Saya bahkan bisa kalau spot kita bisa pasang target lebih jauh. Misalnya sampai sini. Atau bahkan target terjauh ya sampai sini gitu ya di atas gitu. Jadi, Anda bisa melakukan itu dengan stop loss katakanlah di bawah pola diamond itu. Kalau harga ternyata turun, ini di pasar spot ya, ini bukan futures. Kalau ternyata harga turun sampai sini ya saya keluar. Jadi saya mencari peluang untuk dia naik. Di spot itu agak beda ya. Bisa juga misalnya pas dia turun ya kita melakukan averaging ya, menambah ini kita modal kita. Kira-kira itu. Terima kasih, kita akan ketemu lagi dalam kesempatan yang lain.